Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Saudara-saudari, ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Kita menjalani hari-hari dengan rutinitas, bekerja, berusaha, bahkan mungkin mencapai banyak hal. Namun di kedalaman hati ada kerinduan yang tetap tinggal, seolah-olah kita berada di tempat yang bukan sepenuhnya rumah bagi kita. Saudara-saudari, manusia pada dasarnya adalah peziarah. Kita seperti orang yang tinggal di perantauan, yang jauh di dalam hatinya merindukan sebuah tempat yang belum pernah ia lihat. Tetapi entah bagaimana terasa sangat akrab. Kita pernah mendengar tentang tempat itu, tentang kehidupan kekal, tentang rumah Bapa, tentang kebahagiaan yang sempurna, namun kita belum pernah mengalaminya secara penuh. Dalam usaha mengatasi kerinduan itu, kita sering mencoba mengisi hidup dengan hal-hal duniawi. Kita mencari kenyamanan, mengumpulkan harta, mengejar kesuksesan. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa semua itu tidak pernah benar-benar memuaskan. Ketika kita memilikinya, kita justru merasa hampa dan bosan. Ketika kita tidak memilikinya, kita merasa gelisah dan terus mengejar. Hati kita seperti tidak pernah benar-benar tenang. Saudara-saudari, kenyataannya, kerinduan itu bukanlah kelemahan. Justru itulah tanda bahwa kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Hati manusia tidak dibuat untuk dipuaskan oleh hal-hal sementara, tetapi oleh Allah sendiri. Di tengah kerinduan itu, Yesus memberi kita harapan yang sangat indah.
Ia mengatakan bahwa di rumah Bapaknya ada banyak tempat tinggal, dan yang lebih menguatkan lagi, ia tidak hanya berbicara tentang masa depan yang jauh, bahkan sekarang pun ia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Saudara-saudari, ada sesuatu yang sangat personal dalam janji ini. Seolah-olah Tuhan mengenal kita satu persatu, mengetahui siapakah kita, dan menyiapkan tempat yang sesuai dengan diri kita. Jika kita membayangkannya, mungkin kita ingin menggambarkan seperti apa tempat itu. Namun pada akhirnya kita tahu bahwa apa yang Tuhan siapkan jauh melampaui semua yang bisa kita bayangkan. Dan suatu hari nanti, pada saat yang mungkin tidak kita duga, perjalanan kita di dunia ini akan berakhir. Yesus akan datang dan membawa kita pulang. Pada saat itu semua kerinduan yang selama ini kita rasakan akan menemukan jawabannya. Kita akan mengenali bahwa inilah tempat yang selama ini kita cari, tempat di mana hati kita akhirnya beristirahat. Saudara-saudari, di sana tidak ada lagi rasa kehilangan, tidak ada lagi kegelisahan. Yang ada hanyalah kedamaian dan sukacita yang tidak pernah habis. Kita akan dipersatukan kembali dengan mereka yang kita kasihi dan mengalami kebahagiaan yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Merenungkan kenyataan ini bukan berarti kita melarikan diri dari dunia ini. Justru sebaliknya, kesadaran bahwa kita sedang menuju rumah sejati memberi makna pada setiap langkah hidup kita. Kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi kesulitan, lebih sabar dalam menjalani proses, dan lebih setia dalam iman. Pada akhirnya, hidup ini bukan sekedar perjalanan tanpa arah. Hidup ini adalah perjalanan pulang menuju Dia yang telah lama kita rindukan, bahkan sejak kita belum mengenalnya sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa